Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jauhari, NIM 2486080075, mahasiswa S2 pada program studi PJJ Pendidikan Agama Islam pada kampus UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan gambaran artikel saya yang berjudul Peran Pesantren dalam Menjaga Tradisi di Era Globalisasi. Pada kesempatan ini, dosen pengampu saya atau dosen pengampu di kelas kami, kelas C, adalah Bapak Dr. Samsul Kurniawan STHI MSI dengan mata kuliah yang diampu oleh beliau adalah Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. Baiklah, saya akan memaparkannya melalui slide PPT saya. Baik, Bapak Ibu semua, ini judul PPT saya adalah Peran Pesantren dalam Menjaga Tradisi di Era Globalisasi. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memainkan peranan penting dalam menjaga tradisi di era globalisasi. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga nilai-nilai luhur yang membentuk karakter dan moral generasi mudanya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa artikel ini atau artikel saya ini akan membahas beberapa peran penting pesantren dalam menjaga tradisi di tengah arus globalisasi seperti pada kesempatan ini. Ada beberapa tradisi yang biasa dilakukan di pesantren dan itu di pesantren manapun, khususnya di Indonesia. Tradisi-tradisi tersebut dalam artikel saya ini saya menyebutnya ada beberapa tradisi. Yang pertama, tradisi mengkaji kitab kuning. Kitab kuning ini sendiri sering kita namai dia atau para ilmuwan itu menamainya dengan kitab gundul, yang kitab ini terindikasi tidak memiliki harokat. Nah, ada beberapa kitab yang dipelajari oleh para santri di pondok pesantren itu, saya sebutkan saja satu persatu. Yang pertama ada Jurumiyah atau Matan Jurumiyah, yang kitab ini adalah kitab dasar untuk mempelajari gramatika bahasa Arab. Yang kedua ada kitab Amthilatu Tasrifiyah. Kitab ini untuk mempelajari perubahan pola kalimat dalam bahasa Arab. Nah, di pesantren ini atau di pesantren mana saja, bahasa Arab itu menjadi salah satu bahasa atau alat komunikasi yang wajib di masing-masing pesantren. Dan yang kedua adalah bahasa Inggris. Tapi kita di sini fokusnya di bahasa Arab. Yang ketiga ada kitab Mustalahul Hadis. Yang kitab ini mempelajari seluk-beluk ilmu hadis. Yang keempat ada juga namanya kitab Arba'in Nawawi, yakni kitab untuk mempelajari atau memahami suatu hadis. Berikutnya, yang kelima, ada namanya kitab takrib. Kitab ini tujuannya untuk mempelajari ilmu-ilmu fikih. Yang keenam, kitab Aqidatul Awam, yakni kitab untuk mempelajari dasar akidah. Dan yang terakhir adalah kitab Ta'limul Muta'allim, yakni kitab untuk mempelajari akhlak. Sebenarnya masih banyak kitab-kitab yang dipelajari di pondok pesantren. Ini kita hanya menyebutkannya sebagian saja, karena kitab-kitab ini hampir di seluruh pondok pesantren itu dipelajari, mulai dari istilahnya kelas 1 hingga kelas 6. Semakin tinggi kelasnya, maka semakin tinggi pula kajian kitab kuningnya. Tradisi berikutnya adalah tradisi pendidikan karakter. Sekarang ini ada semacam paradigma. Jadi paradigma di masyarakat itu mengatakan begini, jika kita atau jika kita sebagai orang tua hendak memperbaiki karakter anak-anak kita atau menghendaki karakter yang berbeda, karakter positif maksudnya di sini,
adalah dengan anak-anaknya dimasukkan ke pondok pesantren. Ada beberapa karakter yang diajarkan di dalam pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren itu pengajaran karakter itu lebih pada aplikasi langsung dalam kehidupan kesehariannya mereka. Karena pada penelitian atau artikel saya ini penelitiannya adalah penelitian deskriptif kualitatif, maka ada beberapa contoh yang saya tampilkan di dalam artikel ini itu berkaitan langsung dengan kegiatan aktivitas di pondok pesantren. Kalau dalam lokus pendidikan karakter ini saya mengambil contoh Pondok Pesantren Nurul Hakim. Ini ada singkatan. Saya kasih singkat di sini PPNH yang bertempat di Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pembelajaran kemandirian, kedisiplinan, dan juga kejujuran itu lebih pada aplikasi langsung dalam kehidupannya sehari-hari. Baik itu misalnya ketika mereka belajar mandiri, kemudian mempelajari materi pelajaran itu, mereka benar-benar mandiri, paling jika mereka meminta bantuan adalah pada kakak-kakak tingkatnya. Lalu ada juga kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, mulai dari mereka tidur malam hari hingga bangun, hingga mereka tidur kembali. Lalu juga tidak terlepas dari peran guru atau peran ustadz, bagaimana pendidikan karakter itu bisa tertanam kuat dalam diri santri, itu sekali lagi berdasarkan apa yang ditanamkan oleh para ustadznya di pondok pesantren tersebut. Ada juga semacam tanggung jawab dan juga religius. Nah, ini juga merupakan bagian dari penanaman nilai-nilai karakter di pondok pesantren. Kalau saya contohkan di sini bahwa di masing-masing pondok pesantren itu pasti memiliki organisasi-organisasi santri, kemudian kegiatan-kegiatan ibadah yang kesemuanya itu seperti yang dijelaskan di awal tadi. Yang pertama ini ada kemandirian, kedisiplinan, kejujuran, lalu ada tanggung jawab dan religiusitas. Ini semuanya dilaksanakan secara aplikatif karena dengan aplikasi langsung dalam kehidupannya sehari-hari, nilai-nilai karakter itu bisa langsung dirasakan hasilnya. Ada tradisi yang ketiga, ini tradisi pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Ini adalah upaya dari pesantren itu sendiri bagaimana ia bisa tetap hidup dan tetap eksis lebih-lebih di era globalisasi sekarang yang mana persaingan ekonomi itu sangat ketat. Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dan ekonomi berbasis pesantren, ada regulasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, ini tepatnya adalah KMA 1252 tahun 2021, yang di dalamnya berisi tentang kemandirian pesantren. Di sini saya mencontohkan dua pesantren. Yang pertama adalah pesantren Bahrul Ulum dan kedua pesantren Az-Zaitun. Kalau di pesantren Bahrul Ulum, tepatnya di Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, di sana tuh ada upaya atau usaha yang dilakukan oleh pesantren agar tetap eksis dan hidup itu dengan cara usaha agribisnis. Agak berbeda sedikit dengan pesantren Az-Zaitun. Di sini ada beberapa unit usaha, ada namanya dapur yang mengolah makan santri, ada juga unit usaha produksi, di sana ada perkebunan, ada juga pertanian, ada juga bagian distribusi yang menangani koperasi, dan juga ada penyaluran-penyaluran zakatnya. Tradisi yang keempat adalah digitalisasi pembelajaran di pesantren. Kalau digitalisasi pembelajaran di pesantren ini lebih cenderung pada bagaimana pesantren itu bisa menyikapi perkembangan teknologi khususnya di era 4.0 ini. Lebih-lebih sekarang ini dengan trendingnya artificial intelligence, di sini pesantren harus betul-betul bagaimana ia bisa mengimbangi perkembangan teknologi kekinian. Sehingga banyak sekarang ini muncul misalnya pesantren modern, kemudian pesantren-pesantren yang di dalamnya itu kelihatannya seperti dalam gambar PPT ini ada santri-santri yang menggunakan media pembelajaran dengan laptop, ada juga Android dan lain sebagainya. Namun keadaan pesantren sebagai pure pesantrennya tidak berubah. Misalnya ada karakternya tetap dijalankan sepenuhnya,
ada juga kemandirian pesantren juga tetap dilaksanakan agar mereka tetap eksis. Dan yang lebih penting adalah tentang kajian kitab kuning dan sebagainya juga tetap dilaksanakan dalam kehidupan kepesantrenannya sehari-hari. Di sini ada tantangannya, ada kompleksitas pendidikan dan pembelajaran, kemudian dengan digitalisasi pembelajaran di pesantren ini solusinya muncul pesantren modern, itu semua untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang semakin kompetitif, yang kedepannya pesantren itu harus tetap bisa beradaptasi. Sebagai kesimpulan, bahwa pesantren memainkan peran penting dalam menjaga tradisi di era globalisasi. Melalui tradisi mengkaji kitab kuning, pendidikan karakter, pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren, dan digitalisasi pembelajaran, pesantren terus beradaptasi dan berkembang untuk melahirkan generasi yang berakhlak mulia, berilmu, dan siap menghadapi tantangan zaman. Demikian paparan singkat artikel saya yang berjudul Peran Pesantren dalam Menjaga Tradisi di Era Globalisasi, dengan harapan tradisi-tradisi yang turun-temurun di pesantren ini senantiasa tetap terjaga, sehingga keberadaan pesantren di tengah laju zaman yang semakin mengglobal, ia tetap eksis. Demikian, terima kasih atas perhatian kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.